Oke, selamat datang kembali di mata praktikum. Mata praktikum pemrograman mobile ya. Jadi di pertemuan kedua ini kita akan mencoba untuk membuat sebuah aplikasi yang memanfaatkan navigasi ya, menggunakan sebuah mekanisme navigasi. Oke, kita langsung menggunakan Compose aja ya, nggak ada yang kita nggak pakai yang biasa. Jadi kita pakai Kotlin dan Compose. Jadi kita pilih yang pertama itu kita pilih ini saya sudah ada di menu New Project ya. Kalau bingung kenapa bisa muncul seperti ini, coba lihat video pertemuan sebelumnya. Kita pilih yang empty compose activity, kemudian kita klik next. Kemudian di sini ada nama aplikasinya mungkin Navi app gitu ya. Navi ya udah. Kemudian di sini minimum SDK-nya ya tetap kita pakai yang Android 5.1 Lollipop. Terus kita klik finish. Oke, kita tunggu build dari Gradle-nya ya ini. Sorry, di bawah atau di atas juga ada ini sedang sinkronisasi. Ini bisa bervariasi tergantung apakah ini pertama kali kita melakukan ini gitu ya. Kemudian apakah kita terhubung dengan internet yang cepat. Oke, kemudian kita ini sudah selesai. Ini juga ya, tadi tuh hard disk juga berpengaruh dan prosesor gitu ya. Kalau pakai SSD akan lebih cepat. Tadi kayaknya internet saya agak gangguan, baru muncul lagi. Oke, nah ini adalah menu, bukan menu ya, kelas, sorry. Menu utama, maksud saya tadi itu kelas, tapi sebenarnya kelas utama atau kelas activity utama yang sudah digeneratkan oleh Android Studio. Tapi kita akan ubah nanti. Tapi pertama kita akan tambahkan dulu ini ya, dependensi untuk navigasi. Jadi navigasinya itu harus menggunakan library tambahan sebenarnya dalam tanda kutip, karena sebenarnya ini masih disediakan oleh Jetpack Compose sih, cuman enggak disertakan oleh Android Studio ketika kita membuat empty compose activity gitu. Oke, ini ada ini ya hintnya gitu. Kita sebenarnya bisa cari di sini navigation compose. Ini nih paling atas ternyata ya udah ada. Jadi ada Android X navigation compose 241. Ini tuh tandanya kita nggak pakai yang terbaru ya, versinya. Kita bisa update juga, ini misalkan ke 241, ini ke 140, ini compose versionnya katanya ke 110, ini dari sini. Nah yang ini ya 110, kemudian kita lakukan sync. Oke, kita sinkronisasi lagi, kita tunggu beberapa saat. Jadi Gradle ini sebenarnya memudahkan karena kita cukup mendaftarkan library-library yang kita butuhkan. Tapi juga sebenarnya kalau internet kita bermasalah itu sering jadi problem juga sih, jadi nggak bisa kerja jadinya ya, harus nyari internet yang bagus dulu gitu, harus nyari internet yang nyala gitu. Ini masih download ini ya,
download dependensi ya. Sambil kita lihat-lihat deh ini ini yang minggu pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan ya, apa namanya, review ya. Kita sambil ini aja apa bikin file yang kita butuhkan. Yang pertama uh, kita butuh memisahkan si fungsi composable-nya untuk yang main ini ya. Jadi kita kita klik kanan di sini, kemudian kita klik pilih new, kemudian kita pilih Kotlin class atau file. Kita pilihnya yang file ya. Biasanya file itu ada di urutan kedua setelah kelas. Kita tulis nama filenya adalah main. Kemudian kita tambahkan juga file lain gitu ya. Kita akan buat sebuah tab gitu dengan dua halaman. Halaman pertama adalah dashboard, halaman kedua adalah profile mungkin ya. Sebenarnya ini ya bisa apapun sih, kita belum isi dengan sesuatu yang bermakna. Ini saya hanya akan memperlihatkan navigasinya saja. Jadi ada dashboard dan ada profile gitu ya. Ada main, ada dashboard, ada profile. Kemudian kita buat fungsi di masing-masing kelas. Jangan lupa menggunakan ini apa namanya, anotasi composable yang menandakan bahwa fungsi ini adalah fungsi composable, artinya dia bisa digunakan sebagai komponen layout untuk Jetpack Compose ya. Gitu. Jadi di dalamnya kita bisa menggunakan fungsi-fungsi atau ekspresi-ekspresi compose. Kalau nggak pakai composable nggak bisa. Misalkan yang teks gini ya, ini nggak bisa kalau nggak nggak pakai composable, nggak bisa. Ini misalkan dashboard gitu ya. Nah kita untuk yang dashboard dan profile kita berikan satu elemen, satu komponen dulu aja, apa namanya, teks aja gitu ya, buat memperlihatkan. Jadi yang akan kita pelajari sebenarnya ininya apa namanya, si navigation ya. Nah sambil saya jelaskan ini, jadi untuk Kotlin itu parameter tuh bisa tanpa nama seperti ini ya, langsung dashboard gitu. Ini tuh jadi nanti sama seperti Java, dia akan mengikuti urutannya. Urutan pertama itu adalah teks misalkan ya. Tapi kalau misalkan kita mau ngacak juga bisa. Kita bisa menggunakan harus menggunakan ini, tapi kalau mau ngacak ya harus menggunakan nama gitu. Contohnya ini teks sama dengan profile gitu. Nah, di sini kan ada banyak tuh modifier, color, bla 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 gitu. Contohnya di sini saya tambahin color ya. Purple. Nah, bisa kayak gini. Padahal kan kalau di aturannya harusnya teks duluan, tapi boleh ngacak asalkan ada namanya. Kalau nggak mau pakai nama ya harus berurutan. Jadi di sini nggak boleh nih kayak gini. Tuh error kan. Kalau gini kayak juga error sih. Karena ini apa namanya, harus pakai nama gitu ya. Oke lah, itu ya sedikit pengenalan Kotlinnya. Kemudian kita balik lagi ke fungsi main dulu ya, ke fungsi main. Jadi tadi dashboard dan profile kayaknya sudah cukup, kita kasih teks aja. Untuk yang main ini kita akan menambahkan yang namanya navigation controller ya. Jadi kita buat sebuah variabel
file, pakai file aja. File ini artinya dia final ya kalau di Java tuh. Jadi um, si variabelnya itu nggak bisa diubah-ubah nilainya. Dalam hal ini artinya ya objeknya nggak bisa diubah referensinya ya. Oh sorry, ini bukan titik dua tapi remember nav. Oke, ini gini aja. Nah, apa itu remember nav controller? Kenapa ini langsung di-assign ke sini? Ini langsung di-assign ya. Kalau langsung di-assign, kalau di Kotlin nggak perlu menuliskan tipe datanya gitu ya. Ini tipe datanya sebenarnya nav controller gitu, nav host controller. Jadi remember nav controller ini dia adalah fungsi untuk membuat objek nav host controller ini akan bisa kita gunakan untuk mengendalikan um, apa namanya sebuah navigasi gitu, navigasi dari aplikasi. Satu aplikasi bisa ada beberapa navigasi gitu, bisa punya uh, punya dua atau tiga, bisa juga cuma satu gitu. Oke, kemudian remembernya itu artinya state dari si nav host controllernya itu diingat sebagai uh, nanti nggak akan nyampur gitu ya, karena ini kan singleton. Singleton itu artinya satu objek uh, hanya punya uh, sat, satu kelas itu hanya punya satu objek gitu. Biasanya singleton kalau itu. Jadi um, satu referensi. Jadi kalau pakai remember, setiap variabel itu diingat state-nya gitu. Jadi dibeda-bedakan. Ya, kita juga perlu mengingat dua hal lagi. Yang pertama adalah rute. Jadi kalau navigation host controller ini menggunakan rute seperti web ya. Nah ini kita juga bisa seperti ini. Kalau yang remember nav controller ini sudah disediakan oleh Kotlin-nya, tapi kalau yang akan kita gunakan, yang kita buat ini belum mutable state of string. Ini ya, rute sama title. Nah, jadi kita akan um, mengingat-ingat dua string, rute dan title. Kemudian kita juga kita buat dulu ininya namanya list enumnya dulu. Untuk tabnya ya, tabnya apa aja, mungkin kita tulis main tab gitu, main tab. Kemudian kita buat title ini integer. Kenapa integer? Jadi kita buat string resource secara dinamis ya. String resource ini biasanya kan kita buat secara statis di sini nih. Nah, di sini. Oh ya, kita buat judulnya di sini juga, dashboard misalkan ya. Kemudian yang kedua adalah profile. Bukan secara dinamis sih sebenarnya, untuk menyimpan yang mana gitu ya. Integer. Jadi ini tuh sebenarnya title tuh integer harusnya ya. Sorry, gini lah. Atau nanti deh. Oke, ini apa namanya? Jadi title tuh kenapa integer? Karena kita nanti akan mengambil title-nya dari sini resource. Karena sebisa mungkin kita tidak menghardcode string ya. Sebisa mungkin kita gunakan ini apa namanya reference.
Oke, kemudian yang kedua parameternya kita mungkin butuh icon. Iconnya image vector. Kemudian kita jadi di Kotlin nih kalau ada yang belum paham, kalau uh, kelas main tab kemudian ada kurung buka kurung tutup, ini adalah konstruktor. Jadi konstruktornya itu default, secara default ya, bukan konstruktor default. Secara default dia akan kalau kita punya dua parameter, dia akan mengisi dua parameter ini ke atribut yang sesuai. Jadi misalkan dia akan otomatis membuat atribut title, atribut icon gitu. Oke, kemudian di sini kita buat ini ya, companionnya. Companion ini adalah objek apa ya? Objeknya ini kan kelas enum ya. Sebenarnya enum itu adalah kita jangan dulu buat companionnya sih. Kita buat enum itu kan sebenarnya adalah pilihan ini, pilihan nilai ya. Kalau di Java juga seperti ini. Jadi kita bisa bikin misalkan dashboard ini tuh jadi ini ya, apa namanya, jadi konstanta. Title-nya apa? R string dot dashboard gitu. Kemudian iconnya di sini tuh ada ini icons, kemudian field, kemudian home ada nggak ya? Ada home. Nah ini yang huruf kapital ini adalah nama enumnya. Jadi kalau di Java juga sama, enum itu menggunakan huruf kapital, bisa enum objek gitu. Jadi kalau enum objek itu kita bisa menambahkan ininya apa namanya, atribut-atributnya. Kemudian setelah ada profil, string, profil, icons, field, apa ya, use, nggak ada, person aja. Nah, jadi ada, kita punya dua ini tuh kayaknya satu-satunya coding di Kotlin yang pakai titik koma, kalau nggak salah ya. Oke, jadi kita punya dua nilai. Enum itu kalau ya, kalau di MySQL juga ada nih. Jadi kita bisa punya apa namanya, nilai-nilai yang bisa diterima apa aja. Ini di sini ada dua, dashboard dan profile gitu ya. Kemudian ada, kita buat companion object. Companion object ini adalah objek tambahan untuk si kelasnya gitu. Karena kita akan menambahkan fungsi. Jadi kalau nggak pakai companion object, kita nggak bisa menambahkan fungsi. Nah, misalkan kita bikin get tab from resource, kita mau mengambil objek tab dari judulnya ya, karena kan nanti itu akan susah kalau misalkan ngambilnya pakai objek gitu ya. Lebih lebih mudah menggunakan string judul, bukan string sih kalau di sini, string resource ya, integer. Karena integer kita pakai when, semacam case gitu ya. R string profile, profile, kemudian defaultnya itu kalau di Kotlin adalah else. Nah, karena cuma ada dua, kenapa saya pakai when? Kalau misalkan nanti ada banyak ya ininya, apa namanya, si tabnya ya lebih praktis. Nah, jadi kita biasakan aja pakai when gitu ya. Kalau ada banyak ya tinggal masukkan di sini 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 terus gitu. Kalau if kan lebih panjang gitu. Terus kita juga perlu membuat kelas untuk
nav screen namanya. Jadi shield class ini kelas yang dibungkus gitu, ada di dalam kelas gitu ya, semacam ini ya, apa namanya, kalau nggak salah inner class. Jadi kelasnya itu hanya ada di dalam kelas gitu. Jadi ya dia lebih lebih inilah, lebih spesifik lah ya. Nav screen ini adalah kelas yang akan kita gunakan untuk mendaftarkan rute, dashboard, dan profile. Oke, sudah. Nah, rute inilah yang akan di ini ya, apa namanya, di simpan di sini. Jadi di sini untuk lebih memastikan ya, karena saya juga masih suka salah kalau di Kotlin itu memang ini tuh beneran string atau bukan gitu. Jadi contohnya gini aja deh, defaultnya apa, defaultnya misalnya dashboard. Jadi kita ambil rute dari dashboard gitu untuk defaultnya ya. Bukan home, main tab. Ini juga untuk lebih memastikan. Oke, ya bukan cuma untuk memastikan sih, untuk default value juga ya. Jadi value yang muncul atau yang disimpan itu langsung yang muncul pertama gitu. Oke, nah kemudian kita akan membuat layoutnya menggunakan ada top barnya, itu menggunakan scaffold. Di sini ada dua bagian, top bar, jadi pengen ada judulnya. Oke, top barnya itu bisa apapun, bisa hanya teks, itu bisa kalau pakai top app bar itu bisa ada kita bisa mainkan warna backgroundnya gitu, kita bisa mainkan lebih inilah, kita bisa tambahkan icon gitu. Ini contohnya ini tuh selalu dua gini ya. Ini tuh kalau ini objek, jadi kalau yang ada di kurung buka dan kurung tutup itu adalah parameter ini apa namanya, parameter dari si komponen ini. Kalau dia pokoknya kalau di compose gini aja, kalau ada kurung buka kurung tutup itu parameternya ada di sini, dan kontennya ada di kurung kurawal buka kurung kurawal tutup gitu. Kita main ke elevationnya misalkan 6 dp, 6 titik dp ya biasanya kan. Background colornya kita punya purple 200, 500, 200 ya, coba itu nanti 500 deh. Kemudian tingginya mungkin harus kita set modifier height biasanya 58. Nah, oke, kemudian kita masukin teksnya kita ambil dari title yang di atas seperti ini.
terus kita kasih padding. Delapan misalkan, sorry ya. Terus ini errornya karena harus pakai teksnya kan udah ada ini. Font size, font height, font size mungkin kalau font itu pakai SP biasanya ya. Kalau yang lain-lain itu bisa pakai DP. Colornya kan tadi backgroundnya purple ya, jadi kita pakai putih terus apa lagi ya, font weight bold. Oh ya, ini alignment center vertikal. Ini dia kenapa title-nya ini ya, mungkin harus di awal. Enggak ya, mungkin si title-nya nggak berubah. Oke, kita lanjut aja dulu mungkin. Mungkin karena title-nya dianggap tidak akan berubah. Annotated string atau karena title-nya integer ya. Karena title-nya integer mungkin. Iya. Tapi kan masuk ke annotated string. Annotated string itu sebenarnya stringless. Ya, nanti deh. Nggak bisa pakai toString juga. Oke, nanti deh. Kita tambahkan dulu bottom bar-nya. Nah, sebenarnya sih ini yang penting, bottom bar. Jadi kita mau nambahin navigasinya itu di bottom bar. Kok gini-gini? Langsung aja kayak gini. Jadi apa namanya? Jadi selain ada top up bar, ada juga bottom up bar. Bottom up bar itu paling kita set elevation aja lebih, ini 15 dp misalkan, lebih tinggi daripada top up bar ininya, elevationnya. Kemudian kita bukan bottom up bar ya, karena kita mau pakai, kalau bottom up bar itu mirip dengan top up bar, jadi cuman bisa ini apa namanya, cuma bisa menampilkan teks gitu, misalkan judul. Nah, kita harus pakai bottom navigation karena kita akan membuat navigasi gitu. Elevationnya udah biarin aja. Oh iya, kita buat dulu tabs, misalkan list tabsnya ya, main tab dot values. Ini
masih penasaran saya ini kenapa. Ntar lah. Sebenarnya bisa aja title-nya kita ubah dulu jadi gini. ppm misalkan. Em, Tadi bottom navigation di sini ya. Tabs. Kemudian ini di each. Nah, untuk Kotlin tuh for each-nya bisa menggunakan fungsi seperti ini ya. Jadi apa namanya? eh, Kalau di Java juga sebenarnya ada sih fungsi seperti ini lambda gitu. Tapi kalau di Kotlin kayaknya lebih memang lebih disarankan menggunakan fungsi gitu. Kalau di Java masih banyak yang pakai for each biasa gitu. For each tab jadi untuk setiap ini apa namanya komponen elemen dari enum enum ini tabnya kita buat navigation item, bottom navigation item. Bottom navigation ini item ini isinya yang pertama selectednya itu ini tuh kondisi kalau dia dipilih. Jadi tadi kita sudah kita punya title ya disamain tapi ya disamain aja tab name sama dengan title value misalkan. Ini titlenya itu integer. Berarti ini ke name berarti ini dashboard name itu yang ininya nih nanti akan dianggap sebagai name kayaknya itu deh title. Jadi jangan yang integernya agak bisa kan. Jadi kalau tab name-nya sama dengan value di title itu nanti dia akan dianggap sebagai selected gitu. Nah tapi ini tuh nggak bisa otomatis juga. Nah di on click-nya ini kita harus tentukan gitu. Jadi yang pertama nav control-nya di navigate ke main tab, get tab from resource. Nah ini dari title terus name. Nah nanti tuh name itu kan ini ya dashboard, nanti dia akan menavigate ke dashboard ini gitu. Nah, dia memang nggak ini ya nggak kayak sensitif untuk rutenya gitu. Nanti juga di dalam ininya nih di dalam scaffoldnya juga kita tentukan rutenya sih. Oke, nah itu yang pertama kita navigate artinya kalau di kalau di web itu kita buat A gitu ya, tag A, kemudian kita buat href. Nah ini hrefnya itu adalah navigate gitu loh. Nah kemudian rutenya kita kita set tab title dot rute kalau rute itu dari sini ya, nav screen ya.
nav screen. Home, main tab, dari main tab sih. Rute sebenarnya bisa dari name juga, tapi enggak. Kalau title itu dari title, nggak dari name. Jadi nggak sama. Jadi nggak beda ya. Saya agak lupa ini. Jadi ini tuh sebenarnya ngambil dari rute yang aktif gitu. Rute aktif itu bisa kita ambil dari, oh bukan di sini, sorry, kayaknya bukan di on click. Di title aja. Lagian sebenarnya rute juga nggak dipakai ya. Oke, kita tambahkan lagi dulu. Kita tambahkan selain selected dan on click, kalau misalkan kita mau nambahin yang lain, contohnya icon, sorry, i-nya kecil. Icon itu jadi di Compose ada ini apa namanya, ada komponen icon. Ini kita nggak pakai yang dua itu, kita pakai image vector aja. Jadi karena tadi juga kita pakai image vector kan di sini. Kenapa kita pakai image vector? Udah disediain sebenarnya dari Androidnya gitu. Kita tinggal pakai aja. Bisa juga pakai icon sendiri. Bisa kita pakai image vector, bisa pakai resource juga, PNG gitu ya, yang raster. Ini kayaknya harus pakai content description, tapi kita kasih null aja. Terus selain icon, label, untuk ya label ya, apa namanya, judulnya gitu di sini. Teksnya string resource tab dot title. Tapi sebenarnya ini tuh title tuh seperti ini. Nggak bisa, itu harus di composable, maaf. Oke, teks ya, teksnya menampilkan titlenya. Terus karena mungkin kayaknya warnanya ikut ke ini deh, ke apa namanya, gelap gitu, karena dari defaultnya dari temanya gitu gelap sebenarnya ya. Kalau yang di atas itu diubah jadi purple 500, tapi sebenarnya udah gelap juga gitu. Jadi kita tambahkan color, warnanya putih. Oke, kemudian kalau mau terlihat sedang diselect, sebenarnya ada ini selected content colornya. Jadi kalau sedang di select itu misalkan kita pakai blue gitu, terus unselected juga ada, tapi kayaknya nggak perlu deh, select aja. Terus kita kasih padding biar agak rapi gitu ya. Modifier dot padding 8 dp lah. Ini disesuaikan aja. Kayaknya nggak perlu pakai konten lagi kalau si
bottom navigation item tuh kayak gini aja. Oke, jadi hanya apa namanya, parameter-parameter aja cukup. Kemudian kita sekarang ya gunakan um, isi konten dari scaffoldnya gitu. Nah, di sini kita pakai kolom aja yang sederhana. Jadi kolom ini seperti mungkin nanti akan dijelaskan ya, ada linear layout. Kayaknya kemarin sudah dijelaskan sekilas mungkin di kuliah ya kalau nggak salah. Sekilas mungkin. Oh sorry, di ini ya, di praktikum. Jadi, oke, nah kita pengen si konten yang ada di sini tuh lebar dan tingginya mengisi semua ruang kosong ya. Jadi um, kita pakai nilai atribut fill max size gitu, max size. Jadi kita penuhi gitu. Terus ada horizontal alignmentnya di kita center. Oke. Terus baru isinya itu parameternya 2 aja cukup. Kita isi, kita tadi sudah bikin 2 fungsi ini ya, fungsi compose ya, ada dashboard dan profil. Nah jadi kita tinggal ini aja, sebenarnya tinggal panggil sorry. Nah kita pakai komponen navhost ya, navhost, nav controllernya tentu saja yang sudah kita buat di atas ya. Kemudian parameter kedua adalah graph. Graph ini nggak dipakai, jadi kita pakai start destination aja. Start destination ini adalah ini apa namanya, defaultnya gitu ya, halaman default. Jadi yang akan dibuka ketika pertama kali si tabnya dibuka, itu halamannya dibuka. Oke, composable, rutenya dashboard. Nah ini, jadi ini tuh rute ya harus sama dengan ini. Nah sebenarnya sih tadi ya apa namanya, lebih baik jangan gini, sebenarnya harusnya pakai apa, pakai referensi ya. Tapi nggak apa lah, sekali biar cepat aja dulu ini mah. Tapi nanti pakai referensi supaya apa, contohnya ini deh, kalau misalkan diubah si rutenya gitu, nanti ini apa namanya, dia akan kita harus mengubah dua-duanya. Nah kalau bisa sih sebenarnya kalau bisa sama dengan ini, tapi ya nggak, ini apa namanya, ini kayaknya harusnya kayak gini ya, huruf kecil juga samakan. Nah, tapi kayaknya nggak. Nah ini kan kalau misalkan kita apa namanya, kita ubah-ubah, semua harus diubah. Nah cuman tapi kayaknya nggak bisa pakai string rest deh, atau string rest bisa tapi harus di apa namanya, pakai fungsi lagi. Ya kalau enggak ya kita pakai file di sini ya, kita pakai konstanta. Oke, ini sudah cukup seperti ini sebenarnya, sudah cukup. Kemudian kita ke main activity. Di main activity ini kita ubah ini ya, di yang surface ini, set kita hapus, kita panggil main. Udah gitu aja. Ini nggak perlu, hapus. Ininya ya seperti ini. Jadi ada nggak ya kalau di klik design, build and refresh, kayaknya nggak kelihatan.
Kita coba di ini aja. Ini di sini ada dua. Tadi itu ya malah error ya kalau pakai. Kadang-kadang suka gini, desainnya tuh mungkin belum terlalu sempurna. Di sini saya ada dua nih. Yang pertama Huawei, ini adalah smartphone saya. Kemudian yang kedua ini adalah uh, emulator dari Genymotion. Um, ini sebenarnya kan kita udah bikin AVD ya, Android Virtual Device-nya yang bawaan dari Android SDK, tapi entah kenapa tadi nggak bisa connect terus. Kita coba pakai Genymotion aja. Oke, nah ini Genymotion ya, kalau misalkan ada yang mau pakai. Sebenarnya Genymotion ini nggak gratis, tapi ada versi gratisnya gitu, cuman terbatas. Tapi ya sudah cukup sih sebenarnya kalau untuk, apalagi kalau untuk cuma belajar gitu ya, sudah cukup. Di sini kita bisa bikin banyak sekali emulator, dan ini lebih relatif lebih stabil dibandingkan ini apa namanya, Android Virtual Device. Ini kenapa nih relatif lebih stabil? Karena uh, dia pakai um, VirtualBox-nya Oracle. Hmm, mm, mm, mm. Apakah kita harus ini up compile debug? Kita coba build dulu. Uh, kita tunggu ya. Errornya apa ini? Build failed with an exception. Harus lihat detailnya mana. Ini ya. Oh, Kotlin-nya harus versi 16.10. Ini ini kayak yang kemarin lagi ya. Aduh, saya tuh. Ya inilah Android, sangat-sangat cepat perkembangannya. Baru juga seminggu ya. Udah ada ya versi baru. Saya lupa apa minggu lalu pas saya ngeluarin yang pertama juga gini ya. Saya lupa apakah ininya apa namanya, versinya sama atau tidak. Oke, kita tapi tunggu. Ini masih building. Oke, sudah successful. Kita bisa coba lagi. Run migration jangan ya. Nanti aja deh. Nah ini tuh kalau misalkan Kotlin-nya upgrade cukup drastis, misalkan 1.5 ke 1.6 gitu ya, nggak drastis sih, maksudnya ya versinya lumayan gitu. Suka ada migrasi kode, artinya beberapa kode itu bisa disesuaikan dengan standar yang baru gitu, API-nya. Tapi kita skip dulu mungkin, uh, ya kita cek dulu ini jalan atau enggak gitu. Oke ya, ini udah kita lihat.
Oke, sudah selesai. Aduh, kenapa dia ini? Ah, jadinya kayak gini ya, warna biru. Ya saya harap terlihat ininya apa namanya, tabnya. Ada dua eh, icon, ya iconnya warnanya biru. Dashboard dan profil. Kita klik dashboard, kita klik profil, masuk profil, kita klik dashboard, masuk dashboard gitu. Judulnya juga berubah. Gitu aja ya untuk hari ini. Ya lumayan juga ya kalau untuk bikin sebuah navigasi aja juga udah memakan waktu lumayan, mungkin sekitar 1 jam kurang ini ya. Gitu saja untuk materi di pertemuan 2 ini. Terima kasih, sampai jumpa.